Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuda Samosir, nomor induk mahasiswa 0561538808. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 2, dasar-dasar penyuluhan. Untuk soal 1, pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau pesan antara dua atau lebih pihak melalui berbagai saluran untuk mencapai pemahaman bersama. Ini melibatkan unsur-unsur seperti pengirim, penerima pesan, saluran, dan umpan balik. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi terjadi saat seseorang mengirim pesan teks kepada teman untuk mengatur pertemuan, di mana pengirim menyampaikan informasi, penerima merespon, dan saluran adalah ponsel. Pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi penyuluhan adalah proses penyampaian pengetahuan, keterampilan, atau inovasi pertanian dari penyuluh atau sumber kepada petani atau sasaran melalui metode interaktif untuk mendorong perubahan perilaku dan adopsi inovasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Contoh, penyuluh pertanian memberikan demonstrasi lapangan teknik tentang tanaman hidroponik kepada kelompok petani, di mana penyuluh menjelaskan manfaatnya, petani bertanya, dan terjadi diskusi untuk memastikan pemahaman. Untuk soal nomor 2, manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan. Cyber extension merujuk pada penggunaan teknologi digital seperti internet, media sosial, aplikasi, dan platform online untuk mendukung penyuluhan. Dalam konteks pesan atau informasi sebagai unsur komunikasi. Manfaatnya meliputi, yang pertama, jangkauan yang lebih luas dan cepat. Informasi dapat disebarkan ke banyak petani di berbagai lokasi tanpa batas geografis, seperti melalui video tutorial di YouTube yang dapat diakses kapan saja. Yang kedua, interaktivitas dan umpan balik real time. Platform seperti WhatsApp atau forum online memungkinkan diskusi langsung, pernyataan, dan tanggapan segera, meningkatkan pemahaman pesan. Yang ketiga, efisiensi biaya dan waktu. Mengurangi kebutuhan kunjungan fisik sehingga penyuluh dapat fokus pada sasaran prioritas sambil menyimpan data digital untuk evaluasi. Yang keempat, aksesibilitas konten multimedia. Pesan dapat disampaikan dalam bentuk video, infografis, atau podcast yang lebih menarik, membantu petani dengan literasi rendah memahami inovasi. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Data digital memungkinkan tracking adopsi inovasi melalui analitik platform seperti jumlah tayangan atau interaksi untuk mengukur efektivitas penyuluhan. Secara keseluruhan, cyber extension memperkuat penyampaian pesan dengan meningkatkan teknologi untuk membuat penyuluhan lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan modern. Untuk soal nomor 3, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. Penyuluh dapat mengefektifkan komunikasi melalui pendekatan strategis yang mempertimbangkan unsur-unsur komunikasi seperti pengirim, penerima, pesan, saluran, dan umpan balik. Langkah-langkah utama meliputi, yang pertama, memahami audiens, analisis karakteristik sasaran atau misalnya tingkat pendidikan, budaya, dan kebutuhan untuk menyesuaikan pesan agar relevan dan mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan saluran yang tepat. Gabungkan metode tradisional atau tatap muka dengan digital atau cyber extension untuk mencapai jangkauan maksimal, seperti demonstrasi lapangan diikuti webinar. Yang ketiga, menyusun pesan yang jelas dan persuasif. Gunakan bahasa sederhana, contoh, praktis, dan bukti empiris atau data dan studi kasus untuk membangun kepercayaan dan motivasi. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif. Libatkan sasaran dalam diskusi, tanya jawab, atau kelompok kecil untuk mendapatkan umpan balik yang memperkuat pemahaman dan komitmen. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Pantau respon melalui survei atau observasi, lalu sesuaikan strategis berdasarkan hasil, seperti mengulang pesan jika ada kesalahpahaman. Yang keenam, membangun hubungan jangka panjang. Lakukan follow up rutin untuk mempertahankan komunikasi, seperti kunjungan berkala
atau grup online yang meningkatkan keberlanjutan adopsi inovasi. Dengan pendekatan ini, komunikasi menjadi lebih efektif dan mendorong perubahan perilaku di penyuluhan. Soal nomor 4, identifikasi inovasi pertanian apa yang disampaikan. Inovasi yang sering disampaikan di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, meliputi teknik pertanian organik untuk padi atau sayuran, seperti penggunaan pupuk hayati alih-alih kimia atau sistem irigasi tetes untuk efisiensi air di lahan sawah. Contoh spesifik, penyuluh memperkenalkan inovasi pertanian terpadu yang mengintegritaskan budaya ikan dengan tanaman padi atau mini padi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan di daerah pesisir sungai. Tahapan adopsi inovasi apa yang terjadi pada sasaran, mengapa? Berdasarkan model adopsi inovasi Rogers, tahapan yang terjadi mungkin adalah pengetahuan. Petani mengetahui inovasi melalui demonstrasi dan persuasi. Mereka mulai tertarik setelah diskusi. Mengapa? Karena penyuluhan di Tebo sering dimulai dengan sosialisasi awal, di mana petani tradisional awalnya skeptis terhadap perubahan dari praktik konvensional atau misalnya penggunaan pestisida kimia, sehingga tahap awal fokus pada membangun kesadaran sebelum mencapai keputusan atau adopsi penuh. Faktor seperti keterbatasan akses teknologi mendorong perlambatan ke tahap implementasi. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi dalam konteks penyuluhan, yang pertama, keuntungan relatif rendah. Petani di Tebo sering menghadapi fluktuasi harga padi dan sayuran akibat cuaca ekstrim seperti musim kemarau panjang dan persaingan pasar. Yang kedua, kompatibilitas dengan kondisi lahan. Lahan gambut dan berbukit di Tebo membuat inovasi seperti mini padi yang membutuhkan lahan datar dan irigasi baik kurang kompatibel. Sayuran hidroponik sulit diadopsi karena keterbatasan listrik dan air bersih. Meskipun program percontohan ada, namun tetap tidak terjalan. Yang keempat, kompleksitas dan keterampilan. Petani di Tebo umumnya kecil, rata-rata lahan kurang dari 1 hektar dengan pendidikan rendah, sehingga inovasi teknis seperti penggunaan drone untuk pemantauan sayur atau aplikasi digital untuk prediksi cuaca lambat diadopsi. Kemudian karakteristik adopter. Generasi muda petani lebih terbuka, tetapi imigrasi ke kota mengurangi jumlah adopter. Akses kredit dari bank atau koperasi terbatas sehingga risiko finansial menghambat. Kemudian faktor eksternal. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Tebo melalui APBD untuk irigasi dan bibit membantu, tetapi infrastruktur jalan buruk memperlambat distribusi inovasi. Secara keseluruhan, adopsi inovasi di Tebo bisa dipercepat dengan peningkatan pelatihan, subsidi, dan integrasi teknologi digital. Sekian dari tugas 2 dasar-dasar penyuluhan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.